Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencatat penerbitan obligasi yang disertai dengan biaya transaksi. Kita tahu bahwa liabilitas keuangan itu termasuk obligasi ya. Itu dibagi menjadi, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas keuangan yang diukur pada fair value TPL dan liabilitas keuangan yang diukur pada amortized cost. Nah, kita tahu bahwa kaidah umumnya adalah seluruh liabilitas keuangan termasuk obligasi itu diukur pada amortized cost kecuali yang diukur pada fair value through profit or loss. Nah, kali ini kita akan bahas yang diukur dengan amortized cost ya, termasuk obligasi, bahwa ketika ada obligasi yang diterbitkan, kemudian ada biaya transaksi atau biaya penerbitan, misalnya biaya untuk membayar broker, biaya untuk membayar konsultan, dan lain sebagainya, itu perlakuannya akan diperlakukan sebagai pengurang dari nilai obligasi tersebut. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas biaya penerbitan pada obligasi yang amortized cost. Kalau biaya penerbitan pada obligasi yang diukur pada fair value through profit or loss, maka itu akan diperlakukan sebagai expense. Nah, kita akan bahas yang obligasi yang diukur pada amortized cost, sehingga jika ada biaya transaksi atau biaya penerbitan, maka biaya transaksi atau biaya penerbitan tersebut akan mengurangi carrying amount dari obligasi tersebut, dan nanti sebagai dampaknya akan menambah nilai interest expense. Jadi pengakuannya ya ditangguhkan, ya pengakuan bebannya ditangguhkan, kemudian dalam bentuk menambah interest expense. Nah, seperti itu. Nah, untuk jelasnya kita lihat di contoh. Misalnya tanggal 1 Januari PT Semangat Juang menerbitkan obligasi dengan face value 100.000, kita tulis di sini 100.000 dolar. Periodenya jatuh temponya 1 Januari 2019, jadi 3 tahun. Kemudian bunga kupon diketahui 9%, bunga pasar diketahui 10%. Nah, di situ kita cari dulu berapa nilai atau present value dari obligasi tersebut ya. Ini sebelum dikurangi biaya penerbitan. Jadi biaya penerbitan kan bayarnya ke pihak lain. Jadi ini pertama kita cari harga jual atau present value obligasi menggunakan bunga pasar ya, yang dijual ke pasar. Jadi kita cari pokoknya di sini 100.000. Kemudian ada bunga kupon ya 9% yang dibayar secara periodik per 1 Januari, jadi annually. Jadi kita kalikan 9% kali 100.000 sehingga 9.000. Nah, kemudian kita cari present value. Pertama present value pokok pakai faktor yang single. Jadi 1 dibagi 1 ditambah bunga pasar. Kemudian pangkat N. Jadi ketemulah 0,75.131, kita kalikan. Nah, ketemu angka itu. Nah, kemudian kita cari present value anuitas bunga yang ordinary annuity. Rumusnya kalau ordinary annuity itu 1 dikurangi di sini ya, rumus present value single, kemudian dibagi dengan bunga pasar. Nah, ketemu angka ini kita kalikan. Nah, kemudian kita jumlahkan, itulah present value obligasi awal. Nah, kita lihat di tabel nilai obligasi kita sebelum dikurangi biaya penerbitan adalah 97.513. Inilah yang akan kita jurnal sebagai cash ya, yang kita terima dari investor pada bonds payable. Ini sebelum ada biaya penerbitan. Nah, kemudian di sini ada biaya penerbitan 2.000
ya 2000. Di sini biaya penerbitan akan diperlakukan sebagai pengurang nilai obligasi, bukan sebagai expense tapi mengurangi nilai obligasi yang nantinya nilai obligasi kita yang akan kita catat di tabel kita menjadi 95513. Jadi di tabel itu kita cari atau kita ganti ya menjadi 95513. Nah, kita perlu menyesuaikan bunga pasar. Jadi di sini kan kalau angkanya diganti 95513 kan tabel amortisasinya menjadi tidak pas ya karena bunganya jadi berubah harusnya. Nah, bagaimana supaya nilai carrying amount kita nanti di akhir periode 100.000, maka kita harus menyesuaikan efektif interest rate yang baru. Jadi dampak dari pengurangan nilai obligasi ini akan mengakibatkan bunga pasar menjadi lebih tinggi, efektif rate-nya menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana mencari efektif rate yang baru? Kita sudah punya rumus ya di Excel ada formula rate ya, cara mencari rate. Kita perlu N per ya, itu periodik. Terus kita juga perlu payment. Payment itu pembayaran bunga per periode. PV itu percent value ya, nilai dari carrying amount bond sekarang. Kemudian di sini ada face value, nilai nominal. Type jenis ini artinya apakah annuity due atau ordinary annuity. Nah, karena pembayaran bunga di akhir maka kita pakai yang ordinary annuity. Jadi kita isi satu persatu. N per-nya kita isi 3. Kemudian payment-nya di sini pembayaran bunga. Di sini tandanya negatif ya untuk pengoperasian ini, yaitu 9.000. Negatif itu artinya arus kas keluar. Jadi arus kas keluar. Kemudian percent value menggunakan nilai kini obligasi. Di sini kita pakai angka setelah dikurangi dengan biaya penerbitan. Kemudian face value itu adalah sesuai dengan nilai nominal. Juga sama, tandanya juga negatif ya. Artinya nanti ada arus kas keluar. Type ini kita bisa isi kalau ordinary annuity itu 0, kalau annuity itu 1. Jadi kita isi itu. Nah, sekarang berapa ininya rate-nya? Efektif rate yang baru. Kita langsung masukkan angka-angka itu. Urutannya adalah N per dulu sesuai dengan yang di Excel itu. Kemudian payment. Nah, ini sudah urut ya. Terus kemudian di sini ada present value, terus kemudian di sini ada face value dan di sini ada tipe ya. Tipe kita isi kosong. Nah, di sini kita menemukan efektif rate yang baru adalah 10.8307. Nah, ini sama kalau kita cek pakai kalkulator. Jadi kita bisa menghitung pakai kalkulator ya, seperti yang ada di slide. Tampilannya kalkulatornya bisa pakai Excel. Nah, kalau sudah ketemu effective rate, maka interest expense-nya yang kita gunakan untuk menghitung interest expense adalah kita menggunakan rate yang baru kita cari tadi. Jadi di sini adalah angka 10.8307%. Nah, disinilah kita kalikan. Dan ketemulah tabel kita. Jadi teman-teman sekalian, jadi pengaruh dari biaya penerbitan tadi akan membuat interest expense ya semakin gede. Jadi tadi ya biaya 2.000 tadi diamortisasi dalam bentuk interest expense, jadi menambah ya interest expense. Kemudian kita catat ya. Cash pada bonds payable tetap ya sesuai dengan nilai awal 97513. Jadi sebenarnya bisa satu jurnal, bisa dua jurnal ya. Kita dua jurnal supaya lebih mudah. Jadi 97513 karena ini menunjukkan cash yang kita terima dari investor. Kemudian kita membayarkan kepada para pihak terkait ya, misalnya kepada broker, pada konsultan ya, biaya penerbitan. Nah, ketemu angka ini 2.000. Sehingga kalau dinetkan ya ketemunya 95513 nilai bonds payable kita. Namun ini supaya lebih
bisa difahami ya langkah-langkahnya. Nah, begitu juga dengan interest expense ya, interest expense kita cek interest expense di 31 Desember 2016 sesuai dengan tabel 10345. Di sini ada amortisasi bonus payable. Nah, di sini ada interest payable karena pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, ini untuk perlakuan akuntansi ketika ada biaya penerbitan. Nah, perlakuan yang sama juga terjadi ketika ada atau harga jual atau harga transaksi tidak sama dengan present value. Jadi misalnya di sini kan diketahui face value atau nilai nominal 500.000 ya. Di sini 500.000. Kemudian periodenya ada 5. Terus kemudian bunga kupon 9%, bunga pasar 10%. Kalau misalnya kita cari nilai present value awal ya, itu adalah kita cari dulu. Nah, di sini kita menemukan angka, ini langkahnya seperti tadi untuk mencari present value pakai bunga pasar. Ini ada. Nah, nah kita sudah ketemu. Kemudian, nah di sini kan ada harga transaksi berbeda dengan present value. Secara umum memang biasanya harga transaksi itu sama dengan nilai wajarnya kan, nilai harga pasarnya atau present value-nya. Akan tetapi bisa jadi karena negosiasi sehingga harga transaksi atau harga jual berbeda dengan nilai present value-nya. Mana angka yang kita pakai? Angka yang kita pakai adalah angka harga transaksi ya, harga nego, karena itulah yang real yang akan kita terima dari investor. Jadi harga transaksi ya, harga transaksi atau harga jual. Nah, ini kalau pakai tabel sesuai dengan present value. Tapi di sini diketahui bahwa setelah ada nego ternyata obligasi kita itu laku seharga 99. 99 itu artinya 99% kali nilai nominal. Sehingga laku terjual dengan harga 495. Nah, angka inilah yang akan kita gunakan 495 itu di dalam tabel kita, sehingga tabel amortisasi kita ya. Jadi kita lihat kan kalau nilainya semakin besar ya, awalnya kan 481, kemudian menjadi 495, maka bunga pasarnya akan menjadi lebih kecil. Jadi kalau nilainya semakin gede, maka bunganya akan semakin kecil. Kalau nilainya semakin kecil, bunganya akan semakin besar seperti sebelumnya. Nah, ini caranya sama teman-teman sekalian. Kita cari rate yang baru ya, menggunakan rumus tadi. Jadi sama saja. Jadi ada payment. Di sini kita masukkan pakai persen value 495, face value-nya 500. Nah, di sini negatif juga. Kemudian tipenya 0. Nah, kita masukkan rate sama dengan n per, terus kemudian di sini ada payment. Nah, persis seperti tadi caranya. Nah, terus kemudian ini 0. Nah, sehingga ketemu angka yang baru 9,25. Inilah yang kita gunakan untuk mencari interest expense. Jadi effective rate yang baru inilah yang akan kita gunakan. Jadi tabel kita menjadi seperti ini. Dan kemudian selesai ya prosesnya. Kemudian tinggal di jurnal seperti biasa. Jadi ini teman-teman, jadi langkah pertama cash pada inilah sebesar 495 itulah yang akan kita catat sebagai harga
pertama pun kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga